Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan Ibu Suryani tidak meninggalkan tempat, kok masih tetap di ruangan ini saja. Kenapa ndak beralih tempat, Ibu? Sementara ada teman-temannya di luar. Saya ada kepikiran sesuatu, Ibu Narda. Barangkali Ibu Narda bisa menjadi teman curhat saya hari ini, jadi teman ngobrol saya hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Saya merasa sedikit bingung dengan anak-anak saya. Di kelas 1 itu saya melihat sesuatu yang sedikit berbeda dengan anak didik saya di tahun yang lalu. Gitu ya. Ya, karena saya lihat Ibu Suri kayak galau ini ceritanya. Coba tarik nafas pelan-pelan, perlahan-lahan supaya tidak galau. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Boleh minum air putih, Bu Suri. Baik, Ibu Suri. Tadi Ibu Suri mengatakan bahwa dari tahun ke tahun perkembangan membacanya siswanya Ibu di kelas 1 itu masih di bawah rata-rata. Kalau saya bisa bertanya Bu, kalau dipetakan dalam level kira-kira sudah level berapa tingkat kemampuan membacanya Bu? Nah, sebenarnya tidak merata, Ibu Narda. Tahun ini sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Di siswa saya di tahun ini sepertinya kurang terlalu berminat untuk melakukan kegiatan belajar membaca. Kalau yang tahun lalu itu bersemangat, yang lalu itu biasanya 2 bulan pertama itu sudah ada nampak peningkatan yang signifikan. Kalau di tahun ini kurang, kemungkinan levelnya cuma sampai di 5. Gitu ya. Jadi itu yang membuat Ibu Suri agak sedikit murung ya. Kalau bisa saya tahu Ibu, kira-kira bagaimana caranya sehingga Ibu mengetahui level dan cara identifikasi siswa Ibu, cara mengidentifikasi Ibu sehingga Ibu bisa menilai identifikasi kekurangan maupun minat belajar siswa Ibu. Ya, tentu saya melihatnya dari kemampuan mereka dalam membaca. Ada yang masih baru bisa membaca kata, ada yang sudah bisa sampai membaca paragraf. Ada juga yang masih mengeja suku kata. Seperti itu. Ya, kalau di kelas 1 itu Bu wajar lah karena mereka dalam tahap belajar. Mungkin kalau di kelas 1 itu kan kita tidak terlalu menginginkan bahwa harus pintar, akan tetapi kita harus memberikan mereka motivasi agar supaya mereka daya tingkat membacanya itu bisa meningkat. Nah, kira-kira Ibu Suri strategi atau pendekatan apa sehingga anak ini yang memiliki bakat dan minat yang tinggi ini bisa meningkat cara membacanya dibanding dengan yang masih rendah? Kalau yang saya lakukan lalu itu untuk meningkatkan kemampuan membaca anak didik saya menggunakan modul membaca dan saya menggunakan waktu di luar jam pelajaran untuk mengajak mereka belajar membaca. Cuma yang saya bingung, anak-anak saya pada tahun ini, kalau saya ajak membaca, mereka tidak mau. Padahal saya sudah meluangkan waktu untuk bisa mengajak mereka untuk belajar membaca, karena kan saya tidak mungkin menggunakan jam pelajaran untuk pelajaran membaca, karena itu bukan jamnya ya. Jadi saya merasa bahwa saya sudah berkorban, sudah meluangkan waktu saya tidak gunakan untuk istirahat, saya
mencoba membujuk mereka untuk belajar membaca, karena kalau saya harapkan juga waktu di rumah mereka juga tidak melakukan hal itu. Saya berharap juga sebenarnya orang tua mereka itu bisa membantu ya, mendampingi anak-anak mereka untuk belajar membaca, karena di sekolah tidak ada jam khusus untuk pelajaran membaca. Jadi harapan saya itu bagaimana ya, saya sudah meluangkan waktu untuk mereka, tetapi mereka tidak merespon saya. Seperti itu Bu Narda. Saya bingung apa yang harus lakukan supaya mereka itu mau apabila saya ajak, apabila saya sudah meluangkan waktu untuk mereka. Iya betul. Ini menjadi dilematis sekali Bu ya. Begini Ibu, tapi Ibu sudah koordinasi dengan orang tua ya di rumah? Ya, saya sudah biasa menyampaikan lewat WA, mengingatkan supaya anaknya dibantu, didampingi untuk latihan membaca di rumah. Ya. Cuma yang saya bingungkan kalau di sekolah itu saya ajak mereka tidak mau. Saya sudah membujuk mereka, tetapi biasanya mereka memilih untuk bermain bersama teman-teman mereka. Seperti itu. Betul Bu. Kalau yang kira-kira ada berapa siswa Bu? Kalau tahun ini saya mengajar hanya 11 orang. Hanya 11 orang, tetapi hasil identifikasi siswanya yang sudah memiliki di atas rata-rata, sudah tahu membaca, sudah berapa persen? Baru 40%. Kalau yang sudah bisa mengenal huruf, bisa membaca, bisa mengeja itu sudah sampai 60% lah. Sekitar ada yang 30% yang sama sekali hanya mengenal huruf tapi belum bisa merangkai huruf gitu. Jadi masih ada sekitar 60%. Baik Bu, mungkin yang 40% itu ada metode kreatif atau metode inovatif. Di situ Ibu bisa belajar bahwa mungkin ada metode-metode kreatif atau metode inovatif yang digunakan selama ini sehingga yang 40% itu bisa berhasil. Kalau tahun lalu itu saya sering menggunakan modul membaca tanpa mengeja, hampir sama dengan metode Iqra ya, hampir sama dengan metode Iqra. Saya juga menggunakannya di tahun ini, menggunakan modul yang sama, tetapi saya melihatnya anak-anak itu kurang tertarik. Apa mungkin karena modul yang saya sajikan kurang menarik ya Bu Narda ya? Jangan terlalu menyalahkan diri Bu Sri. Mungkin kita kembalikan dulu mungkin metode atau inovasi-inovasi tentang cara membaca itu masih ada yang kurang ya, mungkin akan diperbaiki lagi, seperti lingkungan yang mendukung Bu Sri. Kalau dalam kelas itu kan ciptakan ruangan kelas yang membuat anak senyaman mungkin kalau kelas 1 kan memberikan gambar-gambar di dinding ya, huruf-huruf abjad atau apa, atau menampilkan video tentang membaca itu. Kemudian yang kedua mungkin Bu Suri bisa pergunakan buku yang tepat ya, seperti buku yang tepat yang bagaimana itu ya. Pertama, menyediakan buku e-book. Di dalam buku e-book itu ada cara membaca yang efektif bagi cara membaca yang pemula. Kemudian yang ketiga itu mengintegrasikan teknologi. Jadi setiap saat Ibu tampilkan inovasi-inovasi, membuat pembelajaran yang membuat anak memiliki giroh yang tinggi untuk membaca.
Entahkah membuatnya dalam bentuk Word, kemudian dalam bentuk gambar-gambar, tidak usah terlalu banyak dulu kata-katanya, cukup 2 kata, 3 kata. Kemudian seperti tadi yang Ibu bahasakan bahwa biasa membawanya keluar kelas, ya biasa membawanya keluar kelas juga itu juga bisa menyemangati siswa untuk membaca. Kemudian ya ini sih yang paling penting adalah berkolaborasi dengan orang tua, karena kegiatan kita di sekolah hanya beberapa jam. Jadi yang pertama juga itu adalah kolaborasi antar orang tua. Nah, betul yang Ibu Suri katakan bahwa di kelas itu membutuhkan waktu yang hanya sedemikian singkat, sehingga Ibu Suri kurang mendapatkan waktu yang agak lama untuk mengajari mereka untuk membaca. Sementara Ibu Suri membutuhkan cara-cara lain, mempersiapkan cara-cara lain untuk mengajar. Ya, terima kasih ya sudah memberikan saya saran yang mungkin bisa saya aplikasikan nantinya tadi, yang seperti mungkin saya harus menciptakan suasana kelas yang nyaman supaya anak-anak itu bisa betah di kelas. Kemudian mungkin saya juga akan seperti yang Ibu katakan tadi, menyajikan gambar-gambar yang menarik supaya juga mereka tertarik, atau modul saya itu saya tambahkan gambar-gambar yang menarik ya, barangkali. Iya, betul Bu. Kita bisa tertarik untuk membacanya. Iya, jadi Bu Suri patah semangat, jangan lemah, jangan merasa down bahwa strategi Ibu dalam mengajar di kelas 1 agak kurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang Bu, ada saatnya kita diperhadapkan dengan posisi seperti itu. Ya, setiap guru itu memiliki tantangan, akan tetapi insya Allah akan keluar dari tantangan itu sendiri. Ibu Suri, apa yang Ibu inginkan pada saat ini? Yang saya inginkan itu tadi, saya berharap anak-anak saya bersemangat dan memiliki minat yang tinggi untuk belajar membaca, karena membaca ini merupakan modal utama mereka, apalagi masih kelas rendah itu akan sulit melanjutkan ke jenjang berikutnya, kemampuan membaca ini tidak dimiliki. Itu harapan saya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah Ibu akan tetap berproses, ya berjalan seperti air yang mengalir. Jangan terlalu memaksakan diri, ya akan berproses dengan sendirinya Ibu Suri. Baik Ibu Suri, karena Ibu Suri sudah agak-agak bagaimana ya, fresh, mungkin sudah ada jalan terbaiknya. Mungkin solusi yang saya berikan tadi itu bisa membantu Ibu untuk menambahkan bakat dan minat siswa Ibu, terutama di kelas 1. Ya, seperti itu Bu Suri. Terima kasih Bu Dota sudah memberikan semangat untuk saya. Insya Allah saya akan lebih bersemangat lagi supaya anak-anak saya bisa menjadi apa yang saya harapkan. Ya, silahkan Ibu Suri. Terima kasih Bu diri Ibu Suri untuk mengajar lagi besok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, Ibu Narda. Sore, Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini, Ibu Narda? Alhamdulillah. Tapi ada tapinya, Bu. Kenapa ada tapinya, Bu Narda?
Saya hari ini lelah, Bu. Lelah. Kemudian saya memikirkan siswa saya juga karena saya beradanan jauh dari sekolah saya. Saya mengerjakan tugas yang lain diberikan amanah dari sekolah, akan tetapi badan saya ada di sini, raga saya ada di siswa saya, Bu. Apa yang Ibu apa yang Ibu rasakan dari situasi yang seperti Ibu ceritakan tadi? Apa ya? Saya lelah, Bu. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin, Bu, menguatkan semangat, mendapatkan motivasi dari Ibu. Saya sebagai seorang guru, kemudian saya butuh support, saya butuh semangat agar supaya saya bisa memanage waktu saya, Ibu. Saya bisa memanage waktu saya bisa dalam artian saya bisa mengajar dengan baik, kemudian saya juga bisa melakukan tugas-tugas saya tentang tugas-tugas yang diberikan, Bu. Oh ya, jadi dari kapan ini Ibu Narda berharap bisa mendapatkan support, bisa mendapatkan motivasi, betul, karena mungkin atau bisa mendapatkan dorongan semangat. Betul, Bu. Karena hari ini Ibu Narda merasa lelah, betul, dengan kegiatan-kegiatan Ibu Narda di sekolah. Kemudian memikirkan murid-murid Ibu Narda, ditambah lagi dengan diamanahkan tugas tambahan yang tidak kalah pentingnya juga. Ya, tidak berarti bahwa tugas tambahan ini tidak penting, ya. Saya tentunya salut ya sama Bu Narda karena mampu melakukan itu, bisa menyelesaikan tugas tambahan itu, bisa juga tetap mendampingi anak-anak Ibu Narda. Kendala apa yang Ibu Narda rasakan ketika di samping harus tadi seperti Ibu Narda katakan ya, di samping Ibu Narda harus mendampingi anak-anak, mengajar anak-anak, Ibu Narda juga diamanahkan beberapa tugas tambahan yang juga harus diselesaikan. Apa yang Ibu Narda rasakan ketika mendapatkan hal seperti itu? Bisa diceritakan? Iya, Bu. Ini sebenarnya kendalanya cukup banyak, Bu. Saya berpikir bahwa hal yang saya lakukan ini adalah saya berharap bahwa apa yang saya lakukan akan memberikan yang terbaik untuk siswa saya. Saya keluar dari tempat lain hanya semata-mata untuk siswa saya. Akan tetapi saya tidak puas, tidak puas. Ya, saya mengerti dengan apa yang Ibu Narda rasakan. Begitu besarnya kecintaan Ibu Narda terhadap anak-anak sampai memikirkannya sedalam itu. Jadi Ibu Narda seperti yang Ibu sampaikan bahwa memang apa yang kita lakukan itu utamanya adalah anak didik kita. Walaupun misalkan kita diberi tugas tambahan itu sebenarnya juga merupakan tujuannya juga untuk anak didik kita. Ibu diberi amanah berarti Ibu adalah orang yang sangat luar biasa. Seperti itu Bu Narda. Lalu apa sebenarnya yang Ibu Narda harapkan dari kondisi ini? Saya berharap Bu, mungkin dari ini mungkin saya akan melepaskan atau saya menginginkan Bu, saya diberikan sedikit kekurangan beban
tanggung jawab. Saya ingin fokusnya kepada anak didik saya. Cukup selama 9 tahun ini saya mengerjakan tanggung jawab seperti mengelola keuangan. Saya ingin mengakhirinya, Bu. Mungkin seperti untuk mewujudkan harapan Ibu Narda itu, apakah sudah ada langkah-langkah yang Ibu Narda tempuh untuk kira-kira bagaimana supaya harapan Ibu Narda itu bisa terwujud? Apakah sudah ada hal-hal yang sudah ditempuh sebelumnya? Untuk saat ini Ibu hanya sebatas saya ingin berhenti dari salah satu tugas saya. Seperti itu, Bu, supaya saya bisa fokus sama siswa saya. Saya bisa mengajar, saya bisa mencari aktivitas yang lain yang mendukung peningkatan kinerja saya untuk anak-anak didik saya ke depannya, supaya mereka ya seperti dengan siswa-siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ingin mendampingi mereka, Bu. Ya. Begini Ibu Narda, jadi seperti yang kita sampaikan, harapannya itu ingin mengurangi tugas-tugas di luar tugas jam pokok mengajar ya. Apakah tadi karena Ibu Narda sampai saat ini belum ya melakukan langkah-langkah apa yang kira-kira kalau saat ini Ibu Narda mengharapkan itu bisa terwujud, kira-kira apa yang bisa Ibu Narda lakukan? Kalau itu akan terwujud, Bu, saya akan lebih mau mengembangkan diri saya, mengembangkan potensi saya sebagai seorang guru. Kemudian apa yang saya dapatkan nantinya, saya akan aplikasikan untuk anak-anak, dunia pendidikan, dan seluruh komunitas. Maksud saya tadi, apakah Ibu Narda misalnya tidak mencoba ya, misalnya mengkoordinasikan ke kepala sekolah tentang apa yang Ibu Narda harapkan? Apakah Ibu Narda tidak mencoba jalan itu? Ya, sudah. Oh, sudah. Berarti selama ini Ibu Narda sudah pernah melakukan untuk mengantisipasi hal itu ya. Jadi setelah melakukan itu, apa yang Ibu Narda dapatkan? Maksudnya apa respon dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau dari respon dari Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya tidak mau saya lepas begitu saja, Bu. Akan tetapi beliau mengingat bahwa saya mempunyai tugas utama itu adalah sebagai seorang guru. Kemudian beliau juga sudah tahu bahwa sudah lama saya mengemban amanah, selain daripada mengajar. Jadi beliau memberikan lampu hijau supaya saya bisa untuk fokus. Oh iya. Sebenarnya beliau berat untuk saya lepaskan, akan tetapi setiap amanah itu akan diregenerasikan kepada yang lainnya lagi. Tidak mungkin saya harus tetap pada pendirian saya, kemudian saya tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Seperti itu. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Narda. Seperti tadi yang Ibu Narda sampaikan bahwa sudah ada lampu hijau. Nah, sekarang apalagi upaya yang bisa Ibu Narda lakukan supaya hal ini bisa
segera terwujud. Apa kira-kira? Kan sudah ada lampu hijau tadi kan? Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu Narda lakukan supaya hal ini sudah bisa dapat segera terwujud? Ya, seperti itu tadi Bu, memberikan bahwa saya tidak sanggup lagi, sudah tidak mampu lagi. Diberikan kepada yang ya masih ada yang guru-guru yang lebih fresh lagi, otak-otak yang encer, direfresh lagi Bu. Nah, tadi Ibu Narda mengatakan bahwa itu bisa tugas-tugas itu ya bisa dilimpahkan ke guru-guru yang lain yang tadi yang otaknya encer atau masih muda yang masih fresh. Kira-kira ada tidak guru yang menurut Ibu Narda, oh ini yang layak lah, yang bisa mengemban tugas seperti apa yang sudah diembangkan kepada Ibu Narda? Ada tidak orangnya menurut Ibu layak bisa menggantikan Ibu Narda? Insya Allah ada Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu Narda sekarang? Kan Ibu Narda merasa sudah punya orang yang bisa menggantikan Ibu Narda, yang bisa mengemban tugas Ibu Narda. Bagaimana perasaan Ibu Narda sekarang? Alhamdulillah agak mulai sedikit tenang Bu, kemudian sedikit rileks. Kalau saya tenang itu Bu, biasa saya mengeluarkan air mata agar supaya semua beban saya itu Bu sudah keluar. Oke, Ibu Narda. Terima kasih Ibu Suri atas supportnya. Semoga pembicaraan hari ini bisa mengantarkan Ibu Narda kepada tujuan yang Ibu Narda harapkan. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu Narda bisa simpulkan tentang pembicaraan kita hari ini? Terima kasih Ibu. Kesimpulan saya pertama adalah terima kasih atas semangat, dukungan, dan supportnya terhadap saya. Kemudian yang kedua, terima kasih atas solusinya, memberikan saya solusi bagaimana gambaran saya ke depannya untuk keluar dari permasalahan ini. Tidak kemudian saya capek lagi, akan tetapi semangat dan insya Allah 2024 saya akan lepas dari yang namanya bendahara yang menguras waktu pikiran saya selama 10 tahun menjadi bendahara. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Narda merasa bahwa tahun 2024 nanti Ibu Narda sudah bisa lega ya. Mudah-mudahan target Ibu Narda itu bisa tercapai dengan segera. Saya tunggu kabarnya di tahun 2024. Apakah Ibu Narda sudah melepaskan jabatan Ibu Narda? Barangkali kita sudah di akhir waktu Ibu Narda. Terima kasih juga sudah bisa ngobrol bersama Ibu Narda. Saya juga sangat senang melihat Ibu Narda hari ini sudah kembali ceria. Jadi saya berharap mendapatkan kabar gembira di tahun berikutnya. Iya. Insya Allah. Sekian Ibu Narda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.